kita semua posisi dari masing-masing karbon ataupun hidrogen di dalam molekul. Nah, kalau kita sudah tahu posisinya, maka memprediksikan struktur kimiawi ya, dari analit atau sampel kita, ya diharapkan harus bisa, begitu ya. Jadi kalau ada yang seperti ini, misalnya ini lalu dibuang, ya, sudah terbentuk seperti ini. Ini adalah metil asetat. Nah, kira-kira saudara sudah bisa enggak memprediksikan kalau paling ujung ini pastilah karbon dari metil yang terikat pada karbonil. Berikutnya yang terikat pada oksigen. Berikutnya ini adalah karbon-karbonil. Kira-kira mampu enggak? Nah, itulah ya. Jadi dari sana kita nanti bergerak memulai ya, paling tidak melatih pengenalan orientasi. Oh, ini paling karbon paling elektronegatif. Ini karbon yang paling elektropositif. Ya, ini diantara keduanya. Siapa yang paling elektropositif? Ya, tentu yang paling dekat dengan H atau hidrogen yang medannya kuat. Oh, ini tentu terikat pada atom-atom yang lebih elektronegatif ya, menarik dia ke arah lebih jauh. Nah, begitu. Oke. Baik, lalu nah ini frekuensi vibrasi yang tadi saya jelaskan, jadi menghitungnya dari besaran ini miliknya instrumen B0 ya. Lalu ini adalah efek saringan ini sesuai dengan elektron-elektron pengganggu ya. Mengapa 2pi? Karena pengaruh dari medan magnet itu selalu melingkar ya. Artinya setiap jarak yang sama itu pengaruhnya sama. Ya, jadi seperti membangun lingkaran-lingkaran medan ya. Lingkaran paling kecil berarti yang paling dekat dengan pusat medan magnet itu tentu pengaruhnya besar. Nah, yang makin jauh bagaimana? Saja pengaruhnya makin kecil ya. Jadi medan magnet itu seperti itu. Makin dekat tentu makin besar pengaruhnya. Karena itu 2pi ada di bawah ya atau sebagai pembagi. Oke. Nah, inilah dari selisih-selisih frekuensi vibrasi yang ada itu, maka chemical shift jarak antara TMS terhadap puncak yang muncul. Nah, itu ya, itu yang kita sebut sebagai chemical shift-nya, dihitung dari sana, makin besar frekuensinya tentu jaraknya mestinya makin dekat ya, begitu. Oke. Baik, nah ini ya. Jadi ini adalah TMS 0 ini. Lalu ini adalah untuk yang medan kuat ya, upfield. Ini untuk medan lemah ya, itu. Nah, ini frekuensi dari elektronnya, jadi low frekuensi ya, jadi elektron-elektron pengganggunya itu. Tapi kalau elektron pengganggunya besar, maka dia harus ke sana. Ini low diamagnetic sliding atau shield itu apa? Sambung tuh. Ya. Jadi ini adalah high diamagnetic sliding ya. Jadi yang memiliki efek terhalang ya, efek halangan ya, yang besar. Nah, ini yang efek halangan yang kecil ya, begitu. Jadi nanti letaknya itu di antara 0 dan 10.
Nah, nanti ini adalah kan yang 300 MHz. Itu bagaimana pemisahan antar puncak itu seperti ini. Nah, nanti kalau yang 600 maka ini sudah menjadi lebih lebar lagi. Bisa sampai 20 sampai 40 ya. Sehingga tiap puncak itu terpecah atau terbedakan dengan baik. Ya, itu yang dikatakan memiliki pembeda ya yang sangat baik di antara puncak-puncak. Karena nanti kalau kita sudah berhubungan dengan molekul kompleks ya, di mana orientasinya itu tiap atom yang ada di dalam molekul itu tidak jauh berbeda, jadi berdekatan-berdekatan. Sehingga mereka ada di chemical shape 2,1, 2,1, sekian itu kan bisa tumpuk-tumpuk. Nah, bisa tumpuk-tumpuk. Nah, karena itu harus dipikirkan lagi bagaimana membuat instrumen yang bisa ya, yang bisa men-split yang tumpuk-tumpuk tadi ya. Jadi mestinya 2,1 dan 2,15 gitu kan jadi numpuk. Nah, kalau ini direnggangkan lagi ya. Jadi skalanya itu direnggangkan lagi menjadi 0 sampai 40 dan seterusnya. Nah, itu berarti harus nambah kekuatan medan magnet, berarti harus ganti speknya ya. Jadi tadi 300 harus ganti menjadi 600. Nah, begitu megahertz sehingga hidrogen di sini bergetar per detiknya 600. Nah, itu NMR generasi kedua. Lalu ada NMR generasi ketiga 900. Bahkan ada generasi keempat 1200 begitu. Nah, sehingga kita bisa sangat mudah untuk menentukan puncaknya siapa ini karena tidak terjadi penumpukan seperti pada yang frekuensi rendah ya 300 MHz itu yang generasi pertama. Nah, nanti saya juga berharap saudara ini tidak hanya berkenalan dengan NMR di instrumen yang sesungguhnya, tapi saudara juga nanti berkenalan juga dengan NMR yang ada di dalam software, yaitu ada kita punya namanya, sebentar ya, saya kok agak lupa ya. Ya, jadi nanti saudara bisa praktek NMR di software tersebut. Namanya chemical apa ya? Bukan Cemdro ya. Satunya lagi saya kok lupa ya. Padahal nanti saudara harus praktek di situ ya. Jadi menentukan beberapa molekul organik ya dimasukkan ke dalam software itu dan diprediksikan NMR-nya baik HNMR maupun CNMR. Ada yang tahu itu software apa itu? Bentar, saya kok dilupakan namanya. Bukan Chemdrol ya. Nah, nanti saya kalau ketemu ya. Baik, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Jadi saudara nanti juga praktek tapi di rumah, enggak apa-apa yang namanya lab kering. Oke, nanti saya carikan. Ini saya coba buka
pekerjaan mahasiswa yang lalu. Ya, jadi saudara nanti juga harus bisa. Ini kelihatan saya buka Word ini. Terlihat, kelihatan, Prof. Nanti saudara itu juga menggunakan software. Aduh, kok jam office apa ya? Saya lupa saat pelengan lagi. Ya, jadi saudara membuat seperti ini, tinggal dimasukkan ya rumus molekulnya ini masuk ke dalam software tersebut dan nanti estimasi dari tiap puncak akan muncul seperti ini. Nah, bagus enggak ini? Nah, seperti itu ya. Itu di minggu terakhir ya. Di minggu terakhir saudara sudah harus bisa mengaplikasikan ini. Baik, saya balik lagi ke buku ya. Oke, nah yang saya katakan tadi itu loh ya, efek dari, oke saya anggap paham, saudara pelajari sendiri yang ini ya. Lalu berikutnya yang tadi saya bilang efek kenapa pakai 2pi dan sebagainya, karena kan sifatnya membola seperti ini ya. Tiap bola itu ada lingkaran-lingkaran tersendiri begini. Ini adalah efek dari medan magnet ya, seperti itu. Silakan dibayangkan. Silakan dibayangkan terus. Nah, ini berkaitan dengan instrumen ya, mahasiswa sekalian ya. Jadi kalau analit kita itu kan mempunyai juga kemagnetan ya kan, kemagnetan kecil kemarin. Lalu ada pengaruh dari instrumen. Nah, lalu bagaimana keduanya ini? Ya seperti menjumlahkan vektor pada zaman saudara masih sekolah SMA dulu kan ada penjumlahan vektor ya, atau paling enggak fisika 1 ya. Nah, jadi masing-masing kekuatan medan magnet dari yang besar dimiliki oleh instrumen dan juga yang dimiliki oleh sampel, nah itu mengalami penjumlahan vektor seperti itu. Nah, ini gambarannya untuk beberapa induksi yang terjadi pada spektra untuk yang A ini aseton. Bisa enggak membayangkan aseton? Aseton itu kan jenis keton, di tengah sudah pasti ada karbonil ya kan, CO. Lalu di sampingnya itu ada metil dan metil, berarti kan dimetil keton. Ayo bisa membayangkan enggak saudara? Kalau enggak bisa membayangkan saya sulit loh menjelaskan ini. Ya, jadi saudara harus bisa membayangkan dimetil keton. Nah, kalau ada papan tulis, biasanya kan saya langsung gambar. Jadi CO, ya kan, ikatan rangkap. Lalu C yang di sini mengikat lagi metil-metil. Berarti dimetil keton. Berarti dalam pikiran saudara, masing-masing metil ini orientasinya sama atau berbeda kemagnetannya? Ayo. Berbeda. Loh, alah, berarti gak bisa bayang no awakmu. Ayo, dimetil keton, coba kamu bikin orek-orekan, bikin kertas. CO. C itu kan tangannya 4. Nah, kalau C baru gandeng O dengan pangkap 2, berarti masih ada lagi 2 tangan. Ke kanan kiri gandeng metil. Ya, CH3, CH3. Berarti dimetil keton. Kira-kira hidrogen yang ada pada metil, kedua metil ini, orientasinya sama atau berbeda? Sama, Prof. Sama, Prof. Mesti pilihannya sama atau berbeda. Tadi berbeda saya sudah loh.
Ya, sekarang jadi sama. Tapi saya ingin tahu di dalam pikiran saudara ini, paham enggak dengan yang dinamakan orientasi sama ataupun berbeda? Lihat kanan kiri tetangga. Ya kan? Kalau lihat di dalam hidrogen itu sendiri, 3 hidrogen ada di dalam metil itu sudah pasti sama, karena sama-sama terikat karbon. Nah, sekarang 3 hidrogen yang ada di metil pertama dengan yang di metil kedua, apakah juga sama? Nah, kita lihat, metilnya terikat siapa? Sama-sama terikat karbon-karbonil, CO kan? Sama-sama terikat CO. Nah, begitu cara melihatnya itu ya. Jadi kenapa dikatakan orientasinya sama? Kenapa dikatakan orientasinya berbeda? Ya. Penyebab-penyebab orientasi kemagnetan itu apa? Oh, elektron-elektron. Oh, juga efek-efek tetangga. Karena orientasi elektronnya sama, tetangganya juga sama, maka metilnya ini sama atau setara. Kalau sama atau setara terletak pada satu puncak saja, satu jenis. Ya enggak? Seperti hidrogen pada benzen, setara semuanya. Demikian pula hidrogen yang ada pada metil untuk yang A ini loh. Ya. Jadi yang A ini adalah aseton. Spektranya seperti ini. Karena meskipun ada 2 metil di sana, tapi setara secara kemagnetannya. Paham? Karena itu muncul di dalam spektra itu direkord, dicatat di dalam NMR itu satu frekuensi vibrasi. Berarti ada satu gelombang begini. Ini untuk 2 metil ya pada aseton. Lalu yang B, metil asetat. Tadi saudara sudah tahu ada 2 rombongan hidrogen kan? Ya. Ada 2 puncak kan? Nah, 2 puncak kalau muncul di dalam recorder akan begini. Gabungan dari 2 yang A ini. Jadi ada A tetapi 2 kali ya, tetapi frekuensinya berbeda. Kalau frekuensi berbeda tentu amplitudo dan sebagainya pasti berbeda, akan muncul seperti ini ya, perpaduan 2 gelombang. Karena masing-masing metil punya orientasi yang berbeda di dalam metil asetat, itu yang B. Nah, bagaimana dengan yang C ini? Ya, C ini adalah 3 hidroksi butyric acid. Jadi kamu menggambar asam butirat, lalu ada OH di posisi ketiga. Ngitungnya ketiga itu dari mana? Dari asam yang pertama ya. Jadi C-nya asam itu dihitung 1. Berikutnya kedua, berikutnya ketiga, lalu dipasang OH. Nah, ini kalau tidak ada papan tulis ya ini, ya lumayan repot. Bisa enggak saudara membayangkan 3 hidroksi asam butirat? Namanya butirat, berarti C-nya ada 4. Ya. Berarti CH3COH yang pertama dihitung nomor 1. Berikutnya ada C, berikutnya lagi C, berikutnya lagi C. Berarti ada 4 karbon. Nah, OH terikat pada karbon nomor 3. Nah, silakan saudara seperti ini sebenarnya langsung gambar sendiri di rumah ya. Langsung bikin C. Terakhir dikasih karboksilat, berarti COOH. Itu nomor 1, COOH. Nah, lalu OH ini diletakkan yang nomor 3. Ya, yang tadi COOH pertama, lalu C, lalu C. Nah, inilah diletakkan OH. Nah, sekarang bayangkan ada berapa macam hidrogen di sana. Otomatis hidrogen yang terikat di yang pertama kali. Di karboksilat ada COOH, itu ada hidrogennya. C setelahnya
CH2. Setelahnya lagi CH2. Setelahnya lagi CH3 yang terakhir. Nah, yang CH2 di tengah ini hanya CH saja karena satunya lagi menggandeng OH. Nah, sekarang kamu hitung ada berapa jenis orientasi hidrogen yang ada di sana. Ayo. Kamu gambar. Saya tanya, ada berapa? 5, 4, 5, Bu. 5. Benar, 5. Yang pertama tentu metil ini, ya. Yang kedua yang ada di sini hidrogen dan OH, berarti sudah 3. Berikutnya lagi CH2, 4. Berikutnya lagi COOH, OH di COOH. ya, OH di COOH. Oke, ada 5 ya. Berarti ada 5 macam hidrogen dengan orientasi kemagnetan yang berbeda. Berarti akan ada 5 gelombang. Nah, 5 gelombang itu punya frekuensi berbeda, otomatis amplitudo juga berbeda dan sebagainya, ada kecil, ada besar, sehingga kemerwel seperti di gambar nomor C ini. Pahamkah saudara? Kalau diem saya anggap paham. Ya, kalau enggak paham saudara harus teriak-teriak ya. Nah, itu. Prof, saya ingin bertanya. Silakan. Tadi kan dijelaskan yang di CNMR itu ada ghost speed ya, Prof, yang puncak yang tidak diharapkan itu ada. Nah, itu cara menentukan itu ghost speed itu bagaimana, Prof? Misalkan tadi di asam 3 hidroksibutirat muncul 6 puncak seperti itu misalkan. Nah, itu untuk menentukan mana yang ghost speed itu bagaimana, Prof? Terima kasih. Oke. Nah, untuk menentukan ghost peak ataupun tidak, itu memang saudara ini harus menghitung, ya. Jadi menghitung chemical shift, ada rumusnya. Nah, karena rumusnya itu lumayan rumit, harus memasukkan ini itu. Nah, lalu banyak ilmuwan yang sukanya itu menghafal. Ya, jadi kalau katakanlah chemical shift antara 5 sampai 6 itu umumnya adalah miliknya hidrogen yang ada pada benzen tersubstitusi. Nah, itu. Jadi saudara nanti juga harus begitu. Oh, metil yang orientasinya itu medan kuat. Nah, biasanya kan dekat dengan TMS. Nah, chemical shift itu di antara 1 sampai 2. Nah, yang betul memang menghitung chemical shift, ya. Sehingga yang nggak masuk hitungan, ya itulah yang tiba-tiba muncul seenaknya sendiri. Nah, itu ghost peak. Ya, jadi dengan menghitung berapa harga chemical shift. Chemical shift adalah jarak dari TMS ke suatu puncak. Ya. Jadi untuk ORS, jadi begini. Untuk orang-orang yang terbiasa dengan instrumen ini, nah saudara juga nanti harus membiasakan diri, ya. Tadi mana? Nah, membiasakan diri untuk mengenal, nah, dia kira-kira upfield atau downfield ya dari molekul itu. Yang terikat dengan hidrogen banyak ya tentu upfield, ya. Yang terikat dengan unsur-unsur yang sangat elektronegatif tentu downfield, begitu. Ya, itu nanti. Nah, coba saudara perhatikan ini. Mengapa dia terletak di, nah ini. Jadi jarak-jarak seperti ini ya. Jarak-jarak seperti ini itu bisa dihitung dari nih. Nah, ini ya. Jadi berapa jaraknya atau chemical shift-nya bisa dihitung.
dari selisih frekuensi dibanding frekuensi rotasinya. Nah, ini juga dari